Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fir Setiapriani dari S1 Keperawatan semester 3 reguler Universitas Indonesia Maju. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau membahas atau mengedukasikan seputar cegukan, penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Yuk kita bahas bareng-bareng. Nah, teman-teman pasti sudah tidak asing bukan dengan kata cegukan. Nah, cegukan itu sendiri dalam bahasa medis berarti singultus. Cegukan atau singultus adalah kondisi di mana otot diafragma yang berkontraksi secara tidak sengaja. Otot diafragma ini adalah otot yang memisahkan antara rongga dada dan rongga perut. Nah, kontraksi otot diafragma ini menyebabkan katup yang ada di antara kerongkongan dan lambung nutup sehingga udara yang ada di tenggorokan tertahan. Nah, udara yang tertahan ini kemudian menyebabkan suara cegukan seperti Nah, teman-teman, selanjutnya apa sih penyebab cegukan itu? Penyebab cegukan yang paling umum adalah iritasi atau rangsangan pada diafragma. Iritasi atau rangsangan ini bisa disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya seperti makan dan minum terlalu banyak atau terlalu cepat, makan makanan yang pedas, stres atau gugup, merokok, minum minuman bersoda atau beralkohol, perubahan suhu yang tiba-tiba, dan juga cegukan bisa disebabkan oleh berbagai penyakit seperti penyakit ginjal, diabetes, tumor otak, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengatasi cegukan? Tapi sebelumnya perlu diingat ya teman-teman, cegukan biasanya bisa hilang dengan sendirinya dalam beberapa menit atau jam. Namun, ada beberapa cara yang dapat teman-teman lakukan untuk mengatasi cegukan. Di antaranya, yang pertama, tahan nafas. Nah, tahan nafas selama 30 detik atau lebih. Ini dapat membantu untuk mereset otot-otot diafragma. Nah, cara yang kedua yaitu tarik napas dalam-dalam menggunakan kantong kertas. Cara ini dapat membantu mengurangi kadar karbon dioksida dalam darah sehingga dapat membantu menghentikan cegukan. Yang ketiga, gigit jeruk nipis atau minum jus jeruk nipis. Nah, rasa asam dari jeruk nipis ini dapat membantu untuk merangsang saraf-vagus yang dapat membantu menghentikan cegukan. Yang keempat, minum air hangat. Minum air hangat dapat membantu menenangkan otot-otot di sekitar diafragma. Yang kelima, menjulurkan lidah. Menjulurkan lidah juga dapat membantu meregangkan otot-otot di sekitar diafragma. Nah, cara selanjutnya yaitu posisi duduk memeluk lutut. Posisi duduk memeluk lutut ini dapat membantu menekan otot diafragma. Dan yang selanjutnya yaitu menekan diafragma. Tekan diafragma dengan lembut menggunakan tangan. Cara ini dapat membantu menghentikan kontraksi otot diafragma. Nah, dan cara yang terakhir yaitu makan madu dan gula. Makan madu dan gula dapat membantu meningkatkan kadar gula darah. Ini juga dapat membantu menghentikan cegukan. Perlu diingat juga ya teman-teman, jika cegukan lebih dari 48 jam sebaiknya segera konsultasikan dengan dokter karena cegukan yang berlangsung lama bisa menjadi salah satu tanda dari suatu penyakit yang serius. Habis makan tiba-tiba cegukan dan susah hilang. Apa ya penyebabnya dan bagaimana sih cara mengatasi cegukan? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernapas. Waktu menarik napas, otot diafragma akan berkontraksi jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik napas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya, udara yang harusnya masuk ke saluran napas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi cegukan. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang. Akibat
makan berlebihan, banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa kita coba lakukan. Yang pertama, minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Yang kedua, menahan napas sebentar atau bernapas dalam kantong kertas. Ini juga bisa membantu mengatur ritme pernapasan dan bisa meredakan cegukan. Yang ketiga, mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Yang keempat, menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Yang kelima, teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati, kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam, atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan seputar cegukan. Kurang dan lebihnya, jelas atau tidaknya mohon dimaafkan. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak atau menonton video penjelasan dari saya sampai beres. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.